Sistem replikasi tingkat dewa, bab 46 sampai dengan 50. Bab 46 Kekuasaan dan Prestise. Tetua sekte luar berdiri di bagian paling depan alun-alun, dengan Xuanlan, seorang murid sejati dengan ekspresi dingin, berdiri di sampingnya. Sejumlah besar murid sekte luar berkumpul di alun-alun. Tetua Agung mengamati seluruh aula, dan melihat bahwa waktunya hampir tiba, ia mengumumkan dengan suara lantang. Aku akan memimpin kompetisi besar ini untuk para murid luar. Mari kita mulai dengan hadiah kompetisi yang paling Anda minati. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka yang masuk dalam 20 besar akan menerima hadiah. 20 pemain teratas akan diberi hadiah 100 poin kontribusi sekte. 10 teratas akan diberikan 200 poin kontribusi. Ketiga, hadiah berupa 500 poin kontribusi akan diberikan. Juara kedua akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Juara pertama, 3000 poin kontribusi. Begitu dia selesai berbicara, hadirin langsung riuh rendah. Semua murid terkejut dan sangat gembira. Bahkan 3 pakar teratas dari sekte luar pun seperti ini. Perlu dicatat bahwa dalam kompetisi sebelumnya, 20 peserta teratas beruntung jika menerima maksimal 50 poin kontribusi. Bahkan juara pertama pun tidak akan melebihi 1000. Namun sekarang, setidaknya jumlahnya telah berlipat ganda, dan posisi nomor 1 telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Bahkan Chen Yuze, ahli terkemuka dari sekte luar yang telah menembus alam transformasi Qi, pun sangat gembira. 3000 poin kontribusi lagi telah ditambahkan ke akun saya. Saya benar-benar membuat pilihan yang tepat datang ke sini kali ini. Mata Lin Xuan juga berkedip di tengah kerumunan. Poin kontribusi. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga familiar dengan poin-poin kontribusi ini. Pada dasarnya itu adalah mata uang yang beredar di dalam sekte awan mengalir. Anda bisa pergi ke paviliun seni bela diri untuk menukarkan keterampilan seni bela diri dan membeli sumber daya kultivasi. Bahkan, jika Anda mengumpulkan cukup poin, Anda bahkan bisa mendapatkan bimbingan khusus dari seorang tetua. Dapat dikatakan bahwa di dalam sekte awan mengalir, selain warisan utama, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Manifestasi paling langsung dari hal ini adalah bahwa 10 poin kontribusi dapat ditukar dengan batu roh yang kurang berkualitas, tetapi sebaliknya tidak mungkin. Anda bisa membayangkannya, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kompetisi tersebut akan memberikan begitu banyak poin kontribusi. Jika dia bisa meraih peringkat teratas, dia akan memiliki sumber daya kultivasi yang cukup untuk menembus ke alam transformasi Qi. Tiba-tiba, saya merasakan pentingnya kompetisi ini menjadi lebih besar lagi. Diam, Tetua Agung menekan dengan kedua tangannya, dan suara seperti guntur bergema, menyebabkan semua orang yang hadir merasakan darah dan Qi mereka bergejolak. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam pembuka roh? Mata Lin Xuan berkobar penuh semangat saat ia merasakan aura yang menekan, yang semakin memicu keinginannya untuk menguasai ilmu bela diri. Suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Tak satu pun dari para murid berani bergerak lebih jauh, dan mereka memandang Tetua Agung dengan penuh kekaguman. Kemudian Tetua Agung melanjutkan, "Baiklah, sekarang, kompetisi dimulai. Acara pertama kompetisi ini adalah menaklukkan menara boneka. Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari tempat latihan. Murid sejati Xuanlan berdiri di samping Tetua Agung, dengan para diakon sekte luar lainnya mengikuti di belakang. Selanjutnya adalah para murid. Ini adalah aturan kompetisi sebelumnya. Pertama, menara boneka digunakan untuk mengeliminasi sebagian besar peserta. Kemudian 20 peserta teratas ditentukan, dan kemudian pertarungan final berlangsung. Para murid sudah terbiasa dengan hal itu. 10 murid terdepan berdiri di barisan paling depan, diikuti oleh murid-murid yang lebih senior di belakang mereka. Di bagian paling belakang terdapat murid-murid yang lebih tua dengan keterampilan yang lebih lemah dan bakat rata-rata, atau murid-murid baru yang hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Ini juga merupakan aturan tak tertulis dari sekte luar. Namun, Lin Xuan berjalan lurus ke depan. Majulah ke depan. 10 murid terluar teratas berada sangat dekat dengan Tetua Agung dan Xuanlan, dalam jarak 10 meter. Ini berada tepat dalam rentang salinan. Lin Xuan tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Perilaku Lin Xuan yang tidak biasa segera menarik perhatian banyak murid. Siapa orang ini? Beraninya dia maju. Itu tempat yang hanya bisa ditempati oleh para ahli sekte luar. Kau bahkan tidak mengenalnya.
Sungguh, dia adalah murid baru yang paling menjanjikan, jenius nomor satu yang dirumorkan dari sekte luar, Lin Xuan. Jika itu Lin Xuan, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia seharusnya tetap layak berdiri di barisan terdepan, bersama 10 murid sekte luar teratas, kan? Petik 2 petik 2. Para murid berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menciptakan keributan yang ribut. Di tengah perhatian dan diskusi para murid, Lin Xuan dengan cepat tiba di barisan depan kerumunan, berdiri di samping 10 murid terluar teratas. Ke-10 murid terluar teratas menjadi dingin ketika mereka melihat seseorang tambahan tiba-tiba muncul. Beberapa orang hendak bertindak untuk mengusir mereka. Ini adalah salah satu dari 10 area teratas di sekte luar mereka, yang mewakili status mereka. Jika seorang murid biasa berani masuk, itu dianggap sebagai provokasi terhadap mereka. Bagaimana mungkin kita tetap acuh tak acuh? Namun, ketika mata mereka tertuju pada Lin Xuan, ekspresi mereka membeku, dan tangan mereka berhenti bergerak. Sebagai 10 murid luar teratas, mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga pada dasarnya telah mencapai puncak alam pengumpulan Qi. Mereka semua didampingi oleh sekelompok kaki tangan yang menyampaikan pesan tersebut. Mereka sepenuhnya menyadari situasi di gerbang luar. Mereka tentu menyadari kenaikan popularitas Lin Xuan yang tiba-tiba. Perilaku Lin Xuan, khususnya, membuat mereka ketakutan. Untungnya, Lin Xuan baru menjadi pemula dalam waktu yang singkat. Pada saat Lin Xuan mencapai ketenaran, mereka semua telah memasuki sekte dalam. Mereka tidak akan dihancurkan oleh Lin Xuan. Kemudian mereka pulih sampai batas tertentu. Melihat Lin Xuan bergegas ke depan, 10 pemain teratas saling pandang, bingung harus berbuat apa. Secara logis, kekuatan Lin Xuan saat ini tidak sebanding dengan mereka, dan dia tidak layak disandingkan dengan mereka. Namun bakat Lin Xuan terlalu tinggi, terlalu menakutkan. Jika mereka mengusir Lin Xuan, dan Lin Xuan naik ke tampuk kekuasaan di masa depan dan ingin membalas dendam kepada mereka, maka mereka akan berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, jika mereka tidak mengusir murid baru tersebut dan membiarkannya masuk ke dalam 10 besar mereka, hal itu akan merusak reputasi dan prestise mereka. Karena tidak ada pilihan lain, kelompok itu menaruh harapan pada Chen Yuze, murid terbaik di sekte luar. Melihat itu, Chen Yuze mengangguk, menandakan bahwa hal itu tidak perlu. Barulah kemudian para pesaing di 10 besar lainnya merasa lega. Karena atasan sudah berbicara, mereka tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Biarkan Lin Xuan tinggal di sini. Jangan hiraukan, pura-pura saja kamu tidak melihatnya. Lagi pula, meskipun Lin Xuan sekarang dipuji sebagai jenius nomor satu di sekte luar, dia tetap bukan tandingan mereka. Mereka tidak mampu berlutut dan menjilat. Yang tidak mereka ketahui adalah ketika pemimpin mereka, Chen Yuze, ahli terkemuka dari sekte luar, mengalihkan pandangannya. Lin Xuan juga merasakan hal ini dan menolehkan kepalanya. Keduanya saling bertukar pandang, dan Chen Yuze merasakan getaran di hatinya, seolah-olah dia merasakan bahwa Lin Xuan adalah musuh terbesarnya. Chen Yuze tidak berani bergerak dan membiarkan Lin Xuan berjalan di depan, di posisi 10 besar. Namun itu hanya berlangsung sesaat, dan Chen Yuze tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya. Namun, ia tak bisa menahan rasa khawatir yang sedikit ia rasakan terhadap Lin Xuan. Lin Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya yang terburu-buru maju ke depan telah menyebabkan keributan besar. Selain itu, hanya dengan satu tatapan darinya saja sudah cukup untuk menakuti Chen Yuze. Dia juga tidak menyadari aturan-aturan tak tertulis di dalam sekte luar tersebut. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Ini adalah dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati dan kekuatan berkuasa mutlak. Aturan tak tertulis apa, aturan itu bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Jika ada yang berani menghentikannya, dia akan membuat mereka merasakan tinjunya. Di antara anggota sekte luar, apalagi 3 ahli teratas, dia cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk menangani 10 orang teratas yang tersisa. Saat ini, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan aspek lain, tidak menyadari kekacauan besar yang ditimbulkan oleh kedatangannya di peringkat 10 besar dan kondisinya yang tanpa cedera di balik layar. Dia menatap 2 orang yang berada kurang dari 10 meter di depannya, tetua agung dan murid sejatinya, Xuan Lan. Bab 47 Penyalinan yang sukses. Kerumunan di belakang mereka pun bergemuruh. Para murid menatap sosok Lin Xuan di depan mereka, hati mereka bergetar.
Di luar dugaan, Lin Xuan, seorang murid baru, justru masuk dalam 10 besar sekte luar. Selain itu, mereka tetap tidak terluka dan tidak diusir. Hal ini sungguh sulit dipercaya dan tak terbayangkan bagi para murid. Anda perlu tahu bahwa sebelumnya, ada seorang ahli sekte luar di tahap akhir alam pengumpulan Qi yang ingin maju ke depan dan pamer. Namun, ia dikembalikan oleh salah satu dari 10 siswa terbaik dari sekte luar. Cedera itu cukup serius, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam performa mereka di kompetisi-kompetisi selanjutnya. Barulah setelah itu para murid menyadari bahwa barisan depan adalah wilayah 10 murid teratas, yang merupakan prestise mereka. Mereka tidak berada pada level yang sama dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk diperingkat bersama. Namun kini, Lin Xuan, seorang murid baru, telah mencapai sesuatu yang bahkan murid-murid veteran di tahap akhir alam pengumpulan Qi pun tidak mampu lakukan di masa lalu. Hal ini tentu saja mengejutkan semua murid. Sementara itu, seorang murid baru lainnya, yang juga menjanjikan, melihat Lin Xuan menjadi pusat perhatian dan mencuri perhatian. Dia cukup iri dan ikut maju ke depan. Sayangnya, sebelum dia bisa mendekat, dia dihantam jauh-jauh oleh salah satu murid luar peringkat 10 teratas dengan satu pukulan. Meskipun dia adalah murid yang menjanjikan dan dianggap jenius di sekte luar, dia baru berada di alam pencerahan selama sebulan. Di mana letak kesamaannya dengan 10 murid luar teratas di puncak alam pengumpulan Qi. Dengan satu pukulan, dia terlempar ke belakang, batuk darah berulang kali, dan mengalami luka serius. Kenapa Lin Xuan bisa melakukannya? Kenapa aku tidak bisa? Aku juga murid yang menjanjikan. Pergi, seorang murid pemula di alam pembuka Qi tidak layak disandingkan dengan kami. 10 murid terluar teratas yang telah menghabisinya dengan ledakan itu mencibir, terlalu malas untuk membuang kata-kata lebih banyak lagi. Wajah calon murid itu memerah. Merasakan aura mengintimidasi dari pihak lain, dia tidak berani berkata apa-apa lagi, tetapi dia tetap menatap punggung Lin Xuan dengan saksama, jelas tidak puas. Pada saat itu, seorang murid yang lebih tua membantunya berdiri dan berkata, "Nak, tidakkah kau lihat banyak murid senior kita berada di belakang kita? Apakah menurutmu kami tidak ingin maju duluan? Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak bisa. Mereka yang tidak termasuk dalam 10 besar sekte luar akan diusir." Murid yang lebih tua itu memberikan penjelasan. Lin Xuan juga murid baru, jadi mengapa dia diizinkan? Murid yang menjanjikan itu tetap bertanya, tidak mau menyerah. Karena Lin Xuan adalah seorang jenius terkemuka yang dihargai oleh tetua ketiga dan memiliki peluang besar untuk menjadi murid sejati di masa depan. Anda pasti sudah mendengar tentang berbagai perbuatan Lin Xuan akhir-akhir ini, kan? Bolehkah saya memberitahu Anda bahwa peluang Lin Xuan untuk menjadi murid sejati lebih tinggi daripada peluangnya untuk berada di antara 10 besar, atau bahkan 3 besar, di sekte luar, atau bahkan ahli teratas dari sekte luar, kakak senior Chen Yuze. Inilah sebabnya, meskipun Lin Xuan adalah murid baru, dia berada di barisan depan. Lin Xuan memiliki potensi yang sangat besar, itulah sebabnya hanya 10 murid senior teratas dari sekte luar yang akan menghormatinya. Jika kamu memiliki potensi dan bakat seperti Lin Xuan, kamu juga bisa pergi. Aku jamin tidak akan ada yang menghentikanmu. Jika kamu tidak punya, berhentilah bicara omong kosong dan berdirilah dengan benar di belakang. Jangan sekali-kali berpikir untuk pamer. Selain Lin Xuan, tak satu pun dari kalian murid baru yang pantas untuk itu. Apakah kamu mengerti? Murid senior itu menjelaskannya secara rinci. Akhirnya, ekspresinya berubah dingin, dan dia berteriak. Yang paling tidak disukainya adalah orang-orang yang merasa benar sendiri dan mudah tersulut emosi seperti itu. Jika seseorang memiliki bakat dan kemampuan yang sama seperti Lin Xuan, itu akan baik-baik saja. Kamu tidak punya apa-apa, namun berani bersikap sombong. Kamu memang pantas dipukuli, kan? Aku mengerti, aku mengerti. Murid yang menjanjikan itu mengangguk berulang kali, ekspresinya dipenuhi rasa takut. Dia akhirnya menyadari betapa besar jurang pemisah antara dirinya dan Lin Xuan. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Tak berani lagi melontarkan keluhan, ia berbalik dan berjalan menuju bagian belakang antrean. Para murid di sekitarnya juga menimbulkan kehebohan. Saat itulah mereka menyadari bahwa rumor tersebut benar. Meskipun sebelumnya saya pernah mendengar bahwa Lin Xuan sangat berbakat dan dianggap sebagai jenius nomor 1 di sekte luar. Namun karena itu hanya kabar angin dan saya belum melihatnya sendiri,
saya masih ragu. Sekarang, setelah penjelasan dari murid senior itu, terlihat bahwa Lin Xuan berdiri tanpa cedera di peringkat 10 besar sekte luar. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Bakat Lin Xuan sungguh luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari yang dikabarkan. Tetua Agung, murid sejatinya Xuanlan, dan para diakon lainnya semuanya menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. Namun, ini adalah perebutan kekuasaan antara murid-murid di luar kelompok, dan mereka umumnya tidak akan ikut campur kecuali jika melibatkan penganiayaan yang jahat atau situasi serius seperti kehilangan nyawa. Persaingan antar murid semu menciptakan vitalitas yang lebih besar. Hal ini akan membantu dalam memilih murid-murid yang lebih unggul. Jika mereka bahkan tidak mampu menahan pertempuran kecil di dalam sekte mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan menghadapi perjuangan yang benar-benar brutal di luar sana? Belum lagi perluasan sekte tersebut. Murid yang tidak berguna seperti itu lebih baik tidak diikut-sertakan. Oleh karena itu, para petinggi sekte umumnya tidak memperhatikan konflik dan perselisihan antar murid, selama hal itu tidak berlebihan. Para murid berada di barisan paling depan. Lin Xuan berdiri di dekat tengah. Dia juga tidak menyadari bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di antara para murid di kemudian hari karena dirinya. Saat ini, dia sedang mengamati tetua agung dan murid sejatinya, Xuanlan, di depannya, bersiap untuk menyalin sejumlah harta karun. Keduanya adalah ahli dalam membuka alam roh, dan mereka memiliki banyak harta karun. Setelah menyalin poin energi dari semua murid luar di arena seni bela diri, dia hanya memiliki 200.000 poin yang tersisa. Menyalin semua harta benda kedua orang ini saja tidak akan cukup. Lin Xuan sedang mempertimbangkan mana yang akan disalin. Tak lama kemudian, Lin Xuan mengambil keputusan. Apakah sebaiknya kita meniru bakat dan konsep artistiknya terlebih dahulu? Bakat mewakili potensi dan masa depan. Semakin tinggi bakat dan potensi seseorang, semakin jauh dan lancar jalan yang akan ditempuhnya dalam seni bela diri. Kita tentu tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Selain itu, beberapa talenta, seperti talenta kekuatan dan talenta atribut tertentu, dapat berperan sebagai pendukung dan meningkatkan kekuatan tempur. Adapun dari segi konsepsi artistik, hal itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Begitu niat dilepaskan, kekuatan tempur meningkat hampir secara eksponensial, jauh melampaui apapun yang terlihat sebelum niat dilepaskan. Dalam kompetisi mendatang, dia perlu mengumpulkan poin energi yang cukup. Selain itu, hadiah untuk kompetisi tersebut sangat besar, dan dia sangat menginginkannya. Hal itu membutuhkan kekuatan yang cukup. Dengan cara ini, konsepsi artistik menjadi berperan. Lin Xuan segera menghentikan kegiatan membuang-buang waktu. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh 20% niat pedang. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi spiritual diperoleh. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kekuatan tertinggi. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, 200.000 poin energi yang dimilikinya habis sepenuhnya. Benda-benda itu digantikan dengan beberapa harta karun. Lin Xuan memandang harta karun yang disalin di panel atribut dan tersenyum. Dengan harta karun ini, kekuatannya akan meningkat drastis sekali lagi. Namun, dengan dua kultivator kuat di alam pembukaan roh, Tetua Agung dan Xuanlan, di hadapan kita, tidak disarankan untuk menggunakan mereka bersama-sama. Kita hanya perlu menunggu. Kita akan menggabungkannya setelah kita memasuki menara boneka. Menara boneka itu relatif aman. Lagi pula, sistem itu adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak mampu mengungkapkan sedikit pun petunjuk tentangnya. Setelah itu, Lin Xuan tetap tenang di luar dan, bersama dengan murid-murid lainnya, mengikuti langkah Tetua Agung ke depan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah menara yang tingginya 100 meter. Menara ini seluruhnya berwarna hitam, memberikan kesan berat dan kokoh. Itulah menara boneka. Bab 48 Terobosan. Semua murid luar berkumpul di ruang terbuka di samping menara boneka. Tetua Agung berdiri di depan, tangannya memberi isyarat seolah-olah menekan ke bawah, dan baru berbicara setelah area tersebut agak tenang. Babak pertama kompetisi ini adalah turnamen eliminasi menara boneka. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, murid di alam pencerahan harus melewati tingkat pertama.
Seorang murid di alam pengumpulan Ki harus melewati setidaknya 3 tingkatan. Hanya dengan cara itulah dapat dianggap memenuhi syarat. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan, jangan salahkan sekte karena mengurangi sumber daya kultivasi bulanan Anda. Selain itu, 20 pencetak skor tertinggi akan menjadi 20 finalis teratas dan berhak untuk berpartisipasi dalam babak kompetisi selanjutnya. Mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia dan Xuanlan berjalan ke bangku batu dan duduk untuk menonton. Bagi yang ikut serta dalam kompetisi, silakan berbaris. Murid-murid yang tidak ikut serta, silakan ke area luar. Beberapa diaken maju ke depan dan mengumumkan dengan suara lantang. Kemudian, dengan pengaturan dari beberapa diaken, para murid mulai berbaris. Meskipun menara boneka menempati area seluas beberapa ratus meter persegi, ruang internalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Tempat itu tidak dapat menampung hampir 2.000 murid sekaligus. Oleh karena itu, perlu dibagi menjadi tim-tim kecil dan masuk secara bertahap. Murid senior wajib berpartisipasi, jika tidak, sumber daya kultivasi akan berkurang. Para murid baru bebas memilih. Pada akhirnya, hanya murid-murid yang menjanjikan seperti Lin Xuan dan Zhang Tao, serta beberapa murid baru yang menganggap diri mereka memiliki kemampuan yang cukup baik, yang ikut berpartisipasi. Para murid senior tidak terkejut dengan hal ini. Tapi mereka sebenarnya tidak peduli. Hal ini sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Murid-murid baru hanya menjalankan rutinitas dan tidak akan mencapai apapun, apalagi masuk ke dalam 20 besar. Karena masing-masing dari 20 teratas berada di puncak alam pengumpulan Ki. Dia masih seorang master di puncak alam pengumpulan Ki. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang murid baru. Bahkan dengan Lin Xuan, seorang jenius papan atas dengan bakat luar biasa dan potensi untuk menjadi murid sejati, angkatan tahun ini tidak akan menjadi pengecualian. Antrean pun segera terbentuk, 200 orang per tim, kira-kira 10 tim kecil. Untungnya, setiap tim memiliki satu ahli dari 10 besar dari sekte luar. Lin Xuan berada di regu ke-7. Tim pertama, masuk. Ingat, kalian punya waktu maksimal 15 menit, dan tim-tim lainnya juga punya waktu yang sama. Beberapa diaken berbaris di depan dan memberikan perintah. Begitu kata-kata itu terucap, pasukan pertama yang terdiri dari 200 orang bergegas masuk melalui gerbang menara boneka. Seluruh mata para murid tertuju pada Sun He, yang termasuk dalam peringkat 10 ahli teratas di sekte luar tim pertama, dan mereka menantikan hasilnya. Saat pasukan pertama murid bergegas masuk ke menara boneka, suara gemuruh bergema dari dalam. Tak lama kemudian, 1/4 jam telah berlalu. Tim murid pertama semuanya diusir, dan pada akhirnya hanya 2 orang yang berhasil menyelesaikan ke-6 tingkat menara boneka. Seperti yang diharapkan, mereka semua telah mencapai puncak alam pengumpulan Ki. Salah satunya adalah Sun He, dan yang lainnya juga seorang ahli terkenal di sekte luar, peringkat kedua setelah 10 besar di sekte luar. Lin Xuan mengangkat alisnya di tengah kerumunan. Di luar dugaan, menara boneka ternyata cukup sulit untuk ditaklukkan. Ternyata, hanya mereka yang berada di peringkat 10 besar sekte luar, atau mereka yang berada di level serupa, yang dapat melewati level tersebut. Tim kedua, masuk. Pramusaji itu memberi perintah. Seketika itu juga, para murid dari regu kedua bergegas masuk ke menara boneka. Tak lama kemudian, hasil untuk tim kedua juga dirilis. Hanya 2 orang yang menyelesaikan permainan tersebut. Pasukan ketiga, bergerak maju. Suara dingin kepala pelayan itu terdengar lagi. Namun kali ini, fluktuasinya sedikit lebih besar. Para murid di lapangan mulai berbisik-bisik dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Di antara 10 murid terluar terbaik di regu ketiga, terdapat Zhou Lei, murid terluar peringkat kedua. Akhirnya, tibalah saatnya bagi 3 pakar terkemuka dari sekte luar untuk naik ke panggung. Aku penasaran hasil seperti apa yang akan dicapai kakak Zhou. Aku ingat terakhir kali sekitar 10 menit, aku penasaran berapa lama lagi aku bisa memecahkan rekor kali ini. Petik 2 petik 2. Semua murid memandang dengan penuh harap. Di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, para murid regu ketiga menyerbu menara boneka. Seperti yang diharapkan dari murid-muridnya, Zhou Lei muncul hanya dalam 1/4 jam, setelah berhasil melewati ujian. Namun, murid lainnya di tim ketiga membutuhkan waktu 1/4 jam penuh untuk hampir tidak mencapai tujuan. Keduanya menampilkan kontras yang mencolok.
Skor Zhou Lei langsung menjadi yang tertinggi di lapangan, jauh meninggalkan pemain lain di belakang. Hal itu menimbulkan sensasi yang lebih besar lagi di lapangan. Semua murid dan Diaken sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Zhou Lei, murid terbaik kedua di antara murid-murid luar, dia memang sangat kuat. Kompetisi berlanjut. Tim keempat sedang mencoba tantangan tersebut. Para murid kembali bersemangat, mata mereka bertemu. Kali ini, Guan Yuansuang, yang menduduki peringkat ketiga di antara murid-murid luar, secara mengejutkan ikut berpartisipasi. Guan Yuansuang, sebagai salah satu dari hanya 2 murid perempuan di antara 10 murid teratas, juga merupakan wanita tercantik di sekte luar. Popularitasnya tidak kalah dengan Chen Yuze, wanita paling populer di sekte luar. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua murid. Selain itu, tidak seperti Zhou Lei, Guan Yuansuang adalah seorang wanita dan memiliki pendekatan yang gesit. Dari segi kecepatan, dia melampaui Zhou Lei. Tantangan menara boneka melibatkan dikepung dan diserang oleh banyak boneka untuk mencapai lantai teratas. Anda bisa menggunakan cara paksa untuk menyelesaikan permainan. Anda juga bisa menggunakan teknik gerakan untuk menghindar dan melewati lawan dengan lebih mudah. Yang terakhir tentu saja lebih cepat. Dengan kata lain, skor Guan Yuansuang di babak ini sangat mungkin melampaui skor Zhou Lei. Para murid secara alami tertarik untuk mendekat. Tidak lama kemudian, hasil untuk tim keempat juga dirilis. Benar saja, Guan Yuansuang berhasil menyelesaikan level tersebut hanya dalam 5 menit. Dia jauh lebih cepat daripada Zhou Lei. Guan Yuansuang saat ini juga menduduki peringkat pertama. Hal ini memicu sorak-sorai dan kehebohan yang luar biasa. Tantangan masih berlanjut, namun, sebagian besar orang masih memperhatikan Guan Yuansuang. Tim kelima mencoba tantangan tersebut, dan banyak yang tidak menyadarinya, mereka menyelesaikannya dengan cepat. Ketika mereka mencapai tim keenam, para murid kembali bersemangat. Kali ini, Chen Yuze, murid nomor 1 dari sekte luar, ada di antara mereka. Guan Yuansuang, yang menduduki peringkat ketiga di sekte luar, menyelesaikan perlombaan hanya dalam waktu 5 menit. Saya penasaran seberapa tinggi peringkat Chen Yuze, yang berada di peringkat pertama di luar sana, akan naik. Semua murid sangat menantikan hal itu. Dia memperhatikan para murid dari regu ke-6 memasuki menara boneka. Chen Yuze tidak mengecewakan siapapun, ia berhasil menyelesaikan level tersebut hanya dalam 3 menit. Hasilnya sangat tinggi sehingga hampir memecahkan rekor beberapa tahun terakhir. Hal ini langsung memicu serentak seruan kaget. Hampir semua orang di lapangan terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Hanya sedikit orang yang memperhatikan tantangan selanjutnya dari tim ke-7. Lin Xuan berada di regu ke-7. Dengan perintah dari pengurus, Lin Xuan dan murid-murid lain dari regu ke-7 bergegas masuk ke menara boneka. Saat memasuki ruangan, pengunjung akan disambut oleh area yang luas. Banyak sekali boneka hitam seukuran manusia berdiri di segala sisi, mengelilingi dan menyerang kelompok tersebut. Apakah ini boneka-bonekanya? Mata Lin Xuan berbinar, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia bisa merasakan bahwa boneka-boneka ini hanya berada di alam pembukaan Qi dan tidak menimbulkan ancaman berarti baginya. Tugas paling mendesak adalah menggunakan harta karun yang disalin dari tetua agung dan murid sejati Xuanlan sebelum penggabungan untuk meningkatkan bakat dan kekuatan kita. Seketika itu juga, Lin Xuan mendapat sebuah pemikiran. Aku merasakan arus hangat mengalir deras melalui tubuhku, lalu dengan cepat terserap. Pada saat yang sama, suara notifikasi yang keren terdengar di telinga saya. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah naik ke tingkat bakat kultivasi roh. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah naik ke tingkat kedua dari niat pedang. Ding, selamat, pembawa acara, atas keberhasilan Anda mencapai level tertinggi dalam kategori bakat kekuatan. Petik 2 petik 2. Bab 49 Peningkatan Kekuatan yang Besar. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Alam pengumpulan Qi, level 4. Bakat kultivasi tingkat spiritual, bakat tingkat atas kecepatan, kekuatan, ilmu pedang, bakat pedang tingkat superior, bakat atribut tingkat atas logam tajam, angin kencang, bakat atribut tingkat superior, api merah tua, tanah tebal, bakat atribut tingkat menengah, kayu hijau, air berat. Seni bela diri, konsep artistik, 20% niat pedang, 10% niat angin, dan setengah dari niat api.
Poin energi, 14.000. Ruang pribadi, 44. Di lantai pertama menara boneka, Lin Xuan menatap kehampaan di depannya dan mengangguk sedikit pada panel atribut yang telah berubah drastis. Inilah perubahan-perubahan yang dihasilkan dari meniru ajaran murid sejati Xuanlan. Meskipun tingkat kultivasinya tetap sama, Lin Xuan dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang sangat besar. Melampaui diri saya sebelumnya bukanlah masalah. Lin Xuan cukup puas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan dengan 200 murid luar yang terlibat dalam pertempuran sengit di medan perang, aura mereka bercampur menjadi satu. Bahkan dalam kegelapan sekalipun, petugas yang bertugas mencatat tidak menyadari perubahan pada Lin Xuan. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan level dan mengumpulkan poin energi. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, saya juga akan menguji tingkat kekuatan saya saat ini setelah pertumbuhannya yang eksplosif. Seketika itu juga, Lin Xuan melangkah maju. Wah, semua orang di lapangan merasakan hembusan angin yang menderu kencang. Segera setelah itu, serangkaian suara berderak menyusul. Semua orang merasakan pandangan mereka menjadi kabur dan kemudian menyadari bahwa banyak boneka yang menghalangi jalan telah hancur berkeping-keping menjadi tumpukan puing di tanah. Seketika itu, semua orang di lapangan terdiam, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang menangani begitu banyak boneka? Kakak Li, apakah itu Anda? Petik 2 petik 2. Di lantai pertama, semuanya mendidih. Para murid sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, sehingga menimbulkan banyak kebisingan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mampu menghancurkan begitu banyak boneka dalam sekejap mata. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh murid-murid luar. Namun, hal itu benar-benar muncul di depan mata mereka, membuat mereka agak sulit mempercayainya. Banyak mata tertuju pada seorang pria muda yang tinggi dan kurus. Orang ini adalah Li Cheng, salah satu dari 10 ahli terbaik di regu ketujuh. Dia adalah anggota terkuat dari pasukan ketujuh di permukaan, dan secara teori, hanya dialah yang mampu melakukannya. Bukan aku. Li Cheng menggelengkan kepalanya. Kemudian, sebuah kabar mengejutkan yang lebih besar lagi pun terungkap. Itu Lin Xuan. Setelah aku masuk, aku memperhatikan Lin Xuan. Lin Xuanlah yang tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi boneka-boneka itu, bergegas ke lantai 2. Dia begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihat teknik gerakannya. Saat berbicara, mata Li Cheng dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tersian-embunyikan. Dia tidak menyangka Lin Xuan sekuat itu, dia jauh lebih lemah darinya. Begitu Li Cheng selesai berbicara, keheningan mencekam menyelimuti arena. Sesaat kemudian, semuanya berubah menjadi hiruk-pikuk. Seruan kaget serentak pun terdengar. Ini dilakukan oleh Lin Xuan. Bagaimana mungkin? Kakak Li sendiri yang mengatakannya. Dia tidak mengenal Lin Xuan, jadi tidak mungkin dia berbohong demi Lin Xuan. Pasti itu benar. Jadi, benar Lin Xuan yang melakukannya. Lin Xuan baru menjadi murid selama sebulan, bagaimana mungkin dia sudah sekuat ini? Untuk mencapai level ini, bahkan 3 ahli teratas di sekte luar pun mungkin tidak mampu melakukannya, kan? Sepertinya bakat Lin Xuan bahkan lebih hebat dari yang dikabarkan. Dia telah mencapai kekuatan yang begitu menakutkan hanya dalam 1 bulan. Petik 2 petik 2. Para murid mendiskusikannya tanpa henti, seraya berseru dengan heran. Kata-katanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Mereka tak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah hasil karya Lin Xuan, seorang murid baru yang baru sebulan bergabung dengan sekte tersebut. Bahkan Li Cheng, pemain terkuat di lapangan, mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya dan menjelaskan bahwa Lin Xuan lah yang melakukannya. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Karena tidak ada orang lain di lapangan yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Setelah menyadari hal ini, para murid menjadi semakin terkejut. Setelah hanya 1 bulan pelatihan, dia sudah memiliki kekuatan yang jauh melebihi 10 murid sekte luar teratas, dan bahkan sebanding dengan, atau mungkin bahkan melampaui, 3 master sekte luar teratas. Kecepatan kultivasi dan kemajuan kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Mereka akhirnya menyaksikan sendiri betapa menakutkannya bakat Lin Xuan sebenarnya. Bahkan petugas yang berjaga di balik layar, yang bertugas mencatat, tetap tertegun untuk waktu yang lama, tidak dapat mempercayainya.
Sebagai pengurus yang bertanggung jawab mencatat hasil tantangan, dia telah menyaksikan terlalu banyak murid luar yang mencoba menaklukkan menara boneka. Namun, saya belum pernah melihat murid manapun yang mampu melakukan apa yang dilakukan Lin Xuan. Bahkan mereka yang kini telah menjadi murid sejati pun tidak bisa. Oleh karena itu, ia merasa beberapa kali lebih terkejut daripada murid-murid lain di lapangan, dan ia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Butuh beberapa waktu bagi para murid di lapangan untuk bereaksi sepenuhnya. Mereka saling bertukar pandang, yang kemudian keduanya berubah menjadi senyum getir. Berkat tindakan Lin Xuan, sebagian besar boneka di lantai pertama hancur. Mereka tidak perlu bertarung lagi, mereka bisa langsung masuk dan naik ke lantai 2. Biasanya, mereka akan senang dengan hal ini. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa tertawa. Seorang murid baru yang baru belajar selama sebulan telah melampaui dan jauh meninggalkan para murid senior yang telah belajar selama beberapa tahun. Mereka semua berada dalam keadaan emosi yang kompleks, sangat terguncang dan tidak mampu menenangkan diri. Lantai 2, Lin Xuan berdiri di puncak tangga, menyaksikan semua boneka di lantai menjadi hidup dan menyerbu ke arahnya, dan senyum muncul di wajahnya. Apakah ini kekuatan saya saat ini? Rasanya sangat menyenangkan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya. Kali ini, kekuatan mereka meningkat secara drastis. Bahkan tanpa menggunakan konsep artistik, dia tetap jauh lebih unggul. Dari sebelumnya, dia hampir tidak menyentuh apapun di lantai pertama, dia hanya bergegas melewatinya dan dengan santai menepuk beberapa barang. Boneka-boneka itu rapuh seperti tahu, tidak mampu menahan tekanan, dan hancur seketika. Barulah saat itu dia menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui apa yang dimilikinya sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Boneka-boneka di lantai pertama semuanya setara dengan alam pencerahan, mereka terlalu rapuh untuk menguji kekuatan sejati mereka. Struktur di lantai 2 semuanya telah mencapai alam pengumpulan Qi, sehingga membuatnya menjadi lebih kokoh. Itu tepat sekali. Seketika itu juga, Lin Xuan menghancurkan boneka-boneka di lapangan seperti batu besar. Benturan yang dahsyat tersebut memampatkan udara dengan cepat, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Kemanapun ia lewat, banyak boneka yang tak berdaya untuk melawan, terlempar ke belakang dengan anggota tubuh yang hilang, sudah rusak dan tidak lengkap. Dalam sekejap mata, Lin Xuan menghilang menuruni tangga yang menuju ke lantai 2. Ketika para murid di lantai pertama tiba di lantai kedua, mereka sekali lagi tercengang melihat sisa-sisa boneka yang bertumpuk dan sangat padat. Di lapangan terbuka di luar menara boneka. Di dekat situ, Tetua Agung dan Xuanlan duduk di bangku batu, minum teh dan menyaksikan kompetisi. Namun, Xuanlan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Tetua Liu, Anda memanggil saya ke sini hanya untuk menunjukkan hal-hal ini kepada saya. Dia adalah murid sejati dari alam roh pembuka, dan dalam hal bakat, dia termasuk yang terbaik di antara sekitar 20 murid sejati. Baginya, persaingan di antara sekelompok murid luar seperti permainan anak-anak. Jika Anda hanya melihat-lihat hal-hal ini, bukankah itu buang-buang waktu yang sangat besar? Anlan, 2 bulan lagi kau akan menghadapi Luo Feixue dalam pertempuran. Apakah kau yakin akan kemenangan? Orang tua itu tidak menjawab, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Bab 50 selesai. Tidak, Xuanlan menggelengkan kepalanya, ragu sejenak, lalu berkata, namun, aku tetap akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Kata-katanya mengandung nada yang tegas. Tetua Agung tetap tidak terpengaruh setelah mendengar hal ini. Kudengar kau baru-baru ini berusaha menembus teknik kultivasi untuk mencapai tahap menengah alam pembukaan roh. Xuanlan mengangguk. Jika aku bisa menerobos, aku pasti akan memenangkan pertempuran ini. Namun, Tetua Agung berkata, jika memang demikian, saya jamin, Anda akan kalah dalam pertempuran ini. Xuanlan agak kurang yakin. Tetua Agung berkata dengan tenang, kau terlalu tidak sabar, jika ini terus berlanjut, kau tidak akan bisa mencapai terobosan dalam 3 bulan. Sebaliknya, teknik kultivasimu mungkin akan menjadi bumerang, menyebabkan penurunan kekuatan yang signifikan. Itulah mengapa saya mengatakan Anda ditakdirkan untuk kalah. Xuanlan menundukkan kepala dan tetap diam. Tetua Agung melanjutkan, visi Anda terlalu sempit. Meskipun Luo Feixue adalah jenius nomor 1 dari Sekte Salju Dingin, dia belum sepenuhnya matang dan bahkan tidak dapat masuk dalam peringkat 20 besar dalam daftar potensi kerajaan Changyuan saya.
Untuk mengalahkan Luo Feixue, Anda harus mengambil risiko menghadapi dampak negatif dari teknik kultivasi Anda untuk mencapai terobosan. Bagaimana jika Anda bertemu lawan yang bahkan lebih kuat? Setelah mendengar kata-kata tetua itu, Xuanlan terdiam dan hanya bisa tetap diam. Xiang Mingxuan dari lembah King Feng juga berada di tingkat kedua alam pembukaan roh, tetapi bahkan mereka yang berada di tingkat keempat atau kelima alam pembukaan roh pun tidak mampu menandinginya dalam satu gerakan. Jika kamu berhadapan dengannya, apa yang akan kamu lakukan? Kau adalah murid paling berbakat dari sekte Liu Yun generasi ini, selain Liu Qianyu. Jangan mengecewakan sekte ini. Mendengar itu, ekspresi Xuanlan berubah, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan dia menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, sambil berkata, "Murid mengerti." Tetua Agung mengangguk. "Perhatikan baik-baik, mungkin ada kejutan dalam kompetisi ini." Di dalam menara boneka, di lantai 6. Lin Xuan menatap puing-puing yang berserakan di tanah, tanpa bisa berkata-kata. Apakah mereka semua serapuh ini? Babak eliminasi pertama ini benar-benar membosankan. Pria besar terakhir adalah yang terkuat. Lin Xuan mengeluh. Dia bergegas dari lantai pertama ke lantai 6 tanpa merasakan hambatan apapun. Bahkan penjaga terakhir, sebuah boneka besar setinggi 3 meter yang tampak sangat mengintimidasi, tidak dapat bertahan lama sebelum akhirnya dihancurkan secara paksa olehnya. Bahkan tidak sampai 10 detik. Ini sangat sederhana dan mudah, tidak heran Lin Xuan memiliki sikap seperti ini. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga agak khawatir. Akhirnya ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuannya sendiri. Diperkirakan bahwa dia tidak memiliki saingan di alam pengumpul Qi. Bahkan alam pengumpul Qi tingkat puncak pun akan dikalahkan hanya dalam beberapa gerakan. Adapun alam transformasi Qi yang lebih kuat lagi, dia tidak mengetahuinya. Di alam transformasi Qi, kekuatan fisik dan titik akupuntur semakin diperkuat, dan Qi sejati menjadi lebih dahsyat, memungkinkan serangan yang dapat dilancarkan dari tubuh. Membunuh musuh dari jarak 100 langkah bukan lagi sekadar legenda. Kekuatannya jauh melampaui alam pengumpulan Qi. Kemudian, Lin Xuan menggelengkan kepalanya, berjalan ke lorong rahasia di samping, dan meninggalkan menara boneka itu. Tak lama kemudian, sekelompok besar murid luar lainnya bergegas datang. Pemandangan puing-puing yang berserakan di tanah menimbulkan kejutan dan kehebohan besar. Astaga, bahkan lantai 6 pun hancur. Itu terlalu kuat. Apakah dia benar-benar murid baru? Aku khawatir di antara semua pemimpin sekte luar, hanya Chen Yuze, Zhou Lei, dan Guan Yuansuang yang mampu melawan Lin Xuan. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 di sekte luar. Petik 2. Petik 2. Para murid dalam kelompok ketujuh semuanya sangat terkejut. Kelompok mereka pada dasarnya tidak melawan, mereka berlari sepanjang jalan ke atas. Prosesnya memakan waktu kurang dari 1 menit. Meskipun begitu, mereka tetap tidak bisa mengejar Lin Xuan. Di setiap lantai yang Anda naiki, Anda akan melihat sisa-sisa boneka yang berserakan di lantai. Bahkan sekarang, setelah mencapai bagian paling akhir, lantai 6 tempat para boneka paling kuat, tetap sama. Hal ini membuat para murid sangat terkejut dan tidak percaya. Hatiku dipenuhi rasa gelisah untuk waktu yang lama. Mereka tahu bahwa seorang jenius luar biasa akan segera muncul dari sekte luar. Mereka berdua sangat terkejut dan sangat gembira menyaksikan pemandangan ini secara langsung. Seketika itu juga, mereka berbalik dan menuruni tangga bersama-sama. Lorong rahasia di sebelahnya diperuntukkan bagi murid-murid yang telah lulus ujian untuk pergi. Tempat ini hanya dapat menampung 2 atau 3 orang sekaligus. Dengan hampir 200 orang di sini, mustahil bagi mereka untuk menggunakannya. Selain itu, mereka bisa mencapai lantai 6 berkat Lin Xuan. Pada kenyataannya, selain momen singkat di lantai pertama itu, mereka bahkan tidak terlibat dalam pertempuran apapun, jadi itu sama sekali tidak dihitung sebagai penyelesaian permainan. Mereka semua terlalu malu untuk menggunakan lorong rahasia itu. Di ruang terbuka, semua murid luar berkumpul di sini. Bagian tengahnya kosong, semua murid di pinggirannya berkumpul di sekitarnya. 3 orang berdiri di tengah. Chen Yuze, Zhou Lei, dan Guan Yuansuang adalah 3 guru besar dari sekte luar. Chen Yuze, kamu menang lagi. Zhou Lei berkata dengan enggan. Namun, menara boneka hanyalah pertempuran kecil, pertarungan sesungguhnya masih akan datang. Kali ini, aku tidak akan kalah. Bagus.
Guan Yuansuang juga memasang ekspresi dingin, tetapi semangat bertarungnya membara. Kunci sebenarnya dari kompetisi ini terletak pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tunggu saja. Tidak, Chen Yuze terkekeh pelan, lalu berkata dengan santai. Posisi teratas di sekte luar adalah milikmu. Aku tak akan berdebat lagi denganmu. Karena kita sudah tidak berada di level yang sama lagi. Setelah kompetisi, saya juga harus meninggalkan gerbang luar. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Memanggil, seberkas cahaya melesat lewat, meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari di tanah beberapa meter jauhnya. Ini, Ki sejati yang meninggalkan tubuh. Kau sudah berhasil menembus alam transformasi Ki. Melihat hal itu, Zhou Lei dan Guan Yuansuang terkejut dan berseru heran, menatap Chen Yuze dengan tatapan tak percaya. Ya, baru beberapa hari sejak terobosan itu terjadi. Chen Yuze berkata dengan tenang. Namun, senyumnya menjadi semakin cerah. Dia jelas telah mencapai alam transformasi Ki, namun dia masih datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar. Selain menghargai hadiah dari kompetisi besar, bukankah semua ini untuk momen ini? Pada saat itu, Chen Yuze merasa sangat segar. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Zhou Lei dan Guan Yuansuang menatap Chen Yuze dengan ekspresi tercengang. Mereka terjerumus ke dalam keadaan putus asa, tanpa ada lagi keinginan untuk melawan. Chen Yuze, pada akhirnya kau tetap menang. Mereka berdua menghela napas panjang, ekspresi mereka tampak rumit. Bahkan di alam pengumpulan Qi, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi Chen Yuze. Sekarang Chen Yuze telah mencapai alam transformasi Qi, mereka tidak perlu lagi bertarung. Seperti yang dikatakan Chen Yuze, mereka sudah tidak berada di level yang sama lagi. Tidak perlu berdebat lagi. Apa, kakak senior Chen telah menembus ke alam transformasi Qi? Kakak senior Chen benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ahli terkemuka di sekte luar, dia berhasil menembus tingkatan dengan sangat cepat. Sepertinya kakak senior Chen sudah pasti akan meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar hal itu, para murid di sekitarnya juga terkejut dan mulai mendiskusikannya dengan penuh semangat. Adapun menara boneka, hanya sedikit orang yang masih memperhatikannya. Menurut mereka, hasil dari 3 pakar terkemuka dari sekte luar telah dirilis. Di antara mereka, Chen Yuze bahkan mencapai alam transformasi Qi. Hasil kompetisi ini sudah ditetapkan, tidak ada lagi ketegangan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi memperhatikan menara boneka. Pada saat itu, sesosok kurus muncul dari menara boneka. Beberapa orang melirik, tanpa sadar mengecek waktu, lalu teringat bahwa kelompok ini baru saja masuk, kan? Belum sampai 1 menit pun berlalu.